Halo semuanya, kembali lagi bersama Arlina Adiati, peserta Lasar CPNS Kementerian PUPR Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana agenda 3 ini dalam pelaksanaan Lasar hari ke-9 melalui Learning Journal. Metode pembelajaran kali ini yaitu dengan asinkronus melalui beberapa penugasan baik individu maupun kelompok. Penugasan di hari ke-9 secara asinkronus ini ada 4 kali penugasan, yaitu yang pertama, tugas individu dengan menganalisa isu wall of government. Yang kedua, tugas individu menganalisa isu pelayanan publik dan manajemen ASN. Yang ketiga, tugas kelompok video best practice wall of government. Dan yang keempat adalah tugas kelompok untuk membuat video pelayanan publik dan manajemen ASN. Berikut tugas-tugas di agenda ketiga ini. Tugas pertama yaitu tentang isu prioritas, di mana saya memilih tema backlog rumah yang memiliki akar-akar permasalahan, diantaranya adalah kurangnya kolaborasi dan sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga lainnya, kemudian rendahnya pasokan hunian yang dikembangkan oleh beberapa pemangku atau pengembang, kemudian adanya gap pelayanan antara harga, pembebasan lahan, dan minimnya pendapatan, kemudian kurangnya insentif dari pemerintah untuk subsidi melalui bank maupun skema FLPP. Berikut ada alternatif solusi yang diberikan adalah pengembang harus saling berkolaborasi, kemudian adanya koordinasi antara pemangku kepentingan agar didapatkan kebijakan yang terbaik untuk percepatan pembangunan rumah, kemudian menekan laju populasi dengan melaksanakan program KP dan mempermudah proses pembelian rumah skema FLPP dengan memberikan subsidi yang layak, kemudian mengontrol harga rumah subsidi di tiap-tiap wilayah, dan seterusnya. Untuk tugas kedua yaitu mengidentifikasi permasalahan pelayanan publik dan manajemen ASN pada UNER tempat bertugas. Di sini saya mengambil tema tentang kendala program BSPS terhadap pelayanannya. Nah, yang menjadikan kendala itu adalah yang pertama pada kendala penerima bantuan, mana banyak SDM yang masih kurang, terus akses ke rumah masing-masing penerima bantuan itu sulit. Yang kedua ada output rumah layak huni yang nilai bantuannya masih kurang, pendampingannya juga minim, dan terbatasnya tukang yang melakukan pekerjaan bangunan. Kemudian adanya input data online yang masih susah karena jaringan atau server down. Yang selanjutnya ada kendala pada TFL, di mana rasio TFL itu masih kurang. Kemudian ada kendala pada daerah, bagaimana kelompok berkepentingan itu masih mendominasi, terus adanya RTLH yang belum terdata dengan lengkap, seperti itu. Sedangkan untuk permasalahan pada manajemen ASN, di sini saya mengambil tema bagaimana kendala integrasi data ASN. Nah, data ASN ini tuh belum terintegrasi secara baik. Bagaimana masalah-masalah ini timbul karena kurangnya teknologi, di mana server masih sering down, belum sempurna dalam merakit suatu aplikasi, kemudian kurangnya pedoman mekanisme, di mana kami belum mengerti secara jelas bagaimana pengisian di dalam database, dan pada sumber daya manusia juga belum terintegrasi, pendataan mandiri juga belum maksimal, dan pada organisasi unit-unit bertugas itu juga belum paham proses pendataan secara baik, terus masih menggunakan cara data yang lama dan tidak ada monitoring. Dari kedua isu pelayanan dan manajemen yang didapatkan permasalahan utama yaitu pertama kendala pelayanan BSPS dan yang kedua adalah kendala integrasi database ASN, maka didapatkan akar-akar permasalahan yang kemudian dicari alternatif solusinya, dan akhirnya didapatkan rekomendasi pada pertama, pelaksanaan program BSPS perlu adanya kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan perbaikan terhadap kendala yang dihadapi, sehingga perlunya sinergi antara Kementerian PUPR, pemerintah daerah, TFL, dan masyarakat penerima bantuan agar tercapai pelayanan publik yang maksimal. Kemudian yang kedua adalah untuk mewujudkan manajemen ASN yang baik,
perlu adanya kegiatan sosialisasi dan perbaikan sistem bagi pendataan diri dan organisasi yang lebih maksimal. Untuk tugas kelompok, kami membuat video visualisasi best practice Wall of Government ini dengan isu kolaborasi penanganan kota tanpa kumuh. Kemudian untuk tugas kelompok yang kedua, membuat video visualisasi pelayanan publik dan manajemen ASN, kami mengangkat isu pelayanan publik untuk menanggulangi rumah tidak layak huni melalui program Kotaku dan BSPS. Dari pelaksanaan kegiatan Latsar di hari ke-9 ini, terdapat poin-poin penting yang saya ambil. Yang pertama, bahwa ASN adalah pemecah masalah dan agen perubahan, bukan sumber suatu masalah. Dengan mengidentifikasi isu, mencari akar-akar permasalahan, dan mencari solusi alternatif, diharapkan agar kedepannya kami sebagai ASN dapat berpikir secara terstruktur dan dapat menemukan solusi-solusi dalam pemecahan suatu masalah, sehingga tercapai pada pelayanan publik yang maksimal. Yang kedua adalah pentingnya koordinasi, kolaborasi, dan sinergi, di mana dengan saling berkoordinasi, berkolaborasi, dan bersinergi dengan institusi atau kelompok lain dapat meningkatkan pelayanan yang lebih maksimal. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.